Ringkasan materi IPAS bab 1 kelas 6. Rangka. Fungsi rangka tulang pada manusia. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh. Manusia tidak akan memiliki tangan yang panjang, tidak akan memiliki jari-jari kelima jari ini jika tidak ada rangka pada tubuh manusia. Kemudian kepalanya tidak akan berbentuk jika tidak ada rangka pada tubuh manusia. Yang kedua, membantu untuk berdiri tegak. Jika manusia tidak memiliki rangka tulang, maka manusia tidak akan mampu berdiri tegak. Misalnya saja, ketika kaki seorang terkilir, maka akan kesulitan untuk berdiri karena rangka tulangnya ada yang bermasalah. Yang ketiga, melindungi organ dalam. Manusia banyak memiliki organ dalam, misalnya seperti hati, jantung, yang rentan jika terkena benturan dari luar. Ketika manusia terjatuh, jika organ dalamnya tidak dilindungi oleh tulang yang menyebabkan organ dalamnya terbentur, maka dapat menyebabkan kerusakan pada organ dalam tersebut, bahkan dapat menyebabkan kematian pada manusia. Yang keempat, tempat melekatnya otot yang memungkinkan manusia untuk bergerak. Pernahkah kita berpikir, mampukah kita menggerakkan tangan kita ini untuk mencengkeram atau memegang gelas apabila tidak ada rangka tulang pada tangan kita? Nah, itu salah satu fungsi dari rangka yang ada pada manusia. Selanjutnya sendi. Sendi pada manusia itu ada 6. Yang pertama ada sendi putar. Sendi putar yaitu sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contohnya, yang terdapat di antara tulang leher dan tengkorak, seperti saat kalian memutar kepala. Itu namanya sendi putar. Yang kedua, sendi pelana, yaitu sendi yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contohnya, sendi punggung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari, sehingga gerakan jari kita dapat mencengkeram namun hanya dua arah saja. Yang selanjutnya, sendi geser. Sendi geser yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang bergeser tulang yang lain. Contohnya, sendi yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan dan sendi pada ruas tulang belakang. Yang keempat, sendi engsel. Sendi engsel yaitu sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah, hanya dapat diluruskan atau ditekuk. Contohnya, sendi pada lutut dan siku-siku. Yang kelima, sendi gulung, yaitu sendi punya gerakan dua arah, bisa depan belakang atau kanan kiri. Contohnya, sendi pada tulang rahang kalian. Yang keenam, sendi peluru, yaitu jenis sendi yang berbentuk seperti peluru. Sendi peluru memungkinkan bagian tubuh kita bergerak ke segala arah dan memutar. Contohnya adalah sendi di bagian pinggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha, dan sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dengan tulang lengan. Itu macam-macam sendi. Sendi memiliki fungsi bagi manusia. Yang pertama, membuat tubuh bergerak dengan leluasa. Yang kedua, tangan dapat mencengkeram. Yang ketiga, kaki dapat ditekuk dan diluruskan. Tanpa adanya sendi, badan akan kaku dan tidak bisa digerakkan dengan mudah, seperti boneka kayu atau wayang dimainkan oleh dalang. Selanjutnya, sistem saraf. Sistem saraf manusia terdiri atas yang pertama itu otak. Otak merupakan pusat kendali seluruh aktivitas tubuh. Tubuh tidak akan mampu beraktivitas tanpa adanya otak. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini bertugas menghantarkan rangsangan dari seluruh tubuh ke otak atau sebaliknya, dari otak ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sel-sel saraf, yaitu menghantarkan rangsangan dari seluruh tubuh ke otak atau sebaliknya. Jadi sumsum tulang belakang dan sel-sel saraf ini berhubungan, tugasnya sama untuk menyampaikan rangsangan ke otak. Misal, kita memegang pena, kita tahu pena ini keras setelah dipegang, yaitu melalui saraf-saraf yang menghantarkannya ke otak, lalu otak kita memerintahkan mulut untuk mengatakannya, oh ini keras. Itu fungsi dari
sistem saraf pada manusia. Selanjutnya kita ke otot. Apa itu otot? Otot adalah bagian pada tubuh manusia dan hewan yang berfungsi menggerakkan bagian tubuh tertentu. Jadi, otot berperan penting dalam menggerakkan tubuh pada manusia. Nah, otot memiliki 3 jenis. Yang pertama ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos. Otot polos memiliki ciri-ciri bentuk gelondong, satu inti di tengah, bekerja otomatis, kontraksi lambat. Letaknya ada di organ dalam, misal di lambung, di usus, di pembuluh darah. Fungsinya menggerakkan organ atau misalnya otot diafragma dapat bergerak tanpa disadari ketika kita bernapas. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik memiliki ciri-ciri bentuknya seperti serabut kabel. Letaknya melekat pada tulang seperti otot lengan atau otot kaki. Fungsinya menggerakkan tubuh secara sadar seperti berjalan atau mengangkat benda. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung memiliki ciri-ciri bentuknya serabut dan membentuk anyaman antara serabut. Letaknya tentunya di dinding jantung. Fungsinya bekerja tanpa diperintah, misalnya memompa darah secara terus-menerus. Bayangkan jika memompa darah harus diperintah, mungkin ketika kita sedang tidur, darah kita tidak terpompa sehingga menyebabkan kematian. Atau ketika kita makan, kita tidak bisa memerintahkan darah untuk dipompa. Nah, makanya otot jantung ini dapat bergerak tanpa kita sadari atau tanpa kita perintah. Selanjutnya, sifat-sifat otot. Otot memiliki 3 sifat. Yang pertama, kontraktilitas. Kontraktilitas artinya otot bisa memendek ketika kontraksi. Yang kedua, ekstensibilitas. Artinya, otot bisa memanjang ketika relaksasi. Yang ketiga, elastisitas. Artinya, otot bisa kembali ke ukuran semula. Jadi, cukup diingat saja, kontraktilitas memendek, ekstensibilitas memanjang, elastisitas kembali ke ukuran semula. Oke, setelah kita mengenal sistem gerak pada tubuh, selanjutnya kita akan mengenal penyakit pada sistem gerak. Penyakit pada sistem gerak yang pertama ada osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang keropos dan mudah patah. Penyakit ini disebabkan kurangnya kalsium pada tulang. Yang kedua, kifosis. Artinya kondisi tulang belakang yang membuat bagian punggung sebelah atas membulat secara berlebihan. Akibatnya, penderitanya terlihat bungkuk ke depan. Yang ketiga, lordosis. Artinya, kelainan tulang punggung di mana bagian bawah melengkung secara berlebihan. Kondisi ini menyebabkan punggung bagian bawah terlihat lebih menonjol. Yang keempat, skoliosis. Artinya, kelainan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Biasanya kelainan tulang ini disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat. Yang kelima, defisiensi vitamin D, yaitu suatu kondisi ketika tubuh kekurangan vitamin D. Kondisi ini menyebabkan tubuh lebih mudah mengalami kram dan kejang otot, nyeri, dan kerapuhan tulang. Bahkan dapat menghambat pertumbuhan. Yang keenam, tetanus merupakan kondisi seluruh tubuh menjadi kaku, tegang, dan sulit bergerak. Penyakit ini sangat berbahaya dan jika tidak segera ditangani bisa menyebabkan kematian. Penyebabnya yaitu masuknya bakteri Clostridium tetani dari tanah atau kotoran hewan ke dalam tubuh melalui luka di kulit. Yang ketujuh, ada penyakit kram atau kejang otot. Dikarenakan kegiatan otot yang berlebihan biasanya terjadi saat melakukan olahraga berat tanpa diawali kegiatan pemanasan terlebih dahulu. Yang kedelapan, terkilir atau keseleo merupakan cedera otot yang umumnya terjadi di bagian kaki atau tangan. Dapat disebabkan karena jatuh dengan posisi pergelangan kaki yang berputar, cedera saat olahraga, dan sebagainya. Nah, setelah kita mengenal penyakit pada sistem gerak, selanjutnya kita harus tahu cara menjaga kesehatan sistem gerak kita. Yang pertama,
Makan yang kaya nutrisi kesehatan tulang seperti kalsium. Yang kedua, dapat asupan vitamin D seperti berjemur pagi hari 20-30 menit, mengonsumsi salmon, dan sebagainya. Yang ketiga, olahraga teratur. Yang keempat, menjaga postur tubuh tetap baik. Misalnya, ketika belajar atau bermain handphone, usahakan posisi jangan membungkuk supaya terhindar dari penyakit sistem gerak, terutama pada tulang belakang. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus untuk video-video pembelajaran berikutnya.